sama ini menempel. Ya, pengakuan dia memang dia habis menggunakan salah satu narkotika atau narkoba jenis putau dan baru disuntikin di lengannya. Itu pengakuan. Perkembangan terbaru paling kita tinggal nunggu yang mohon doanya aja ya. Kan sekarang ada satu orang inisial M yang lagi kita kejar. Seperti udah seperti takut kehilangan lah. Terus yang namanya ya Artis cantik Nagita Slavina yang juga tengah berulang tahun di hari yang sama dengan Raffi Ahmad. Lantas benarkah Raffi akhirnya sukses mendapatkan cinta Nagita Slavina alias Gigi dan mendapatkan hadiah terindah di hari ulang tahunnya kemarin? Jawabnya pun misterius, semisterius sikap Raffi berikut ini. banyak pokoknya. Gimana Vi rasanya dapat Vi? Thank you ya Rafia ya. Jam tangan dari saya. Oh iya. Iya dari banyak lah, penting doa. Temen inget aja sih udah seneng. Billy nelfon jam 12 malam lewat Nanas sih. Ada apa-apa ya pasti. Ya lagi lu masa kan yang ulang tahun dia ngapain lu nelpon ke dia? Kalau misalkan orang-orang yang gak penting nomornya, gue ngapain gue save. Nah, nasinya Oh, jadi menurut kamu kakak saya nggak penting? gak penting, kamu yang penting buat. Ya Allah. Iya. Dari Nagita ada deh. Dia sih bilangnya sama saya terakhir gue gak mau pacaran dulu, gue mau sendiri dulu, pengen fokus kerja. Bener nggak ngomong gitu? Nah tapi mungkin kan kita nggak ada yang pernah tahu hidup kan ya, selalu penuh dengan kejutan. Tiba-tiba datanglah Nagita Slavina. Kok disebut nama? Iya maksud gue salah aja. Nggak apa-apa emang kenapa? Kalau gue ngomong kan apa adanya, nggak Iya, pernah maksud munafik. gua kalau gua- Nah lu sekarang lagi ngobar-ngobar Nagita Slavina. Cuma tuh cewek masih belum mau nerima cintanya dia. So tau lo. Ya lu kan sampai fitness ke apartemennya dia. Kamu dibongkar semua. Kisah keberhasilan Raffi yang kabarnya telah sukses mendapatkan cinta Nagita Slavina itu pun kian berkah indah. Karena kabarnya Amika Nita ibunda Raffi tidak hanya memberikan lampu hijau atas hubungan Raffi dengan Gigi, tapi juga mendorongnya agar Raffi yang sudah mencapai usia 27 tahun cepat serius menentukan langkah menuju pelaminan. Tapi masih 27 tahun buat saya nggak apa-apa, buat seorang laki-laki. Mungkin maksimalnya 2 tahun lah ya, di umur 28, 29 mungkin maksimalnya gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah Raffi yang menjalani, saya percaya Raffi nanti akan menemukan seorang sosok perempuan yang nyaman buat dia. Yang soleh lah, yang ya mudah-mudahan ya 27 tahun dia udah mulai dia udah mulai berpikir ke tentang hal itu gitu kan, tentang teman hidup nanti gitu kan. Mungkin selama ini dia belum mendapat kecocokan, dia terus mencari seorang perempuan yang suatu hari nanti cocok, yang baik, yang soleh, yang ikhlas menyayangi keluarga itu aja. Ya, usia 27 tahun adalah sebuah usia yang matang bagi seorang laki-laki untuk menikah. Tapi ironisnya, hingga kini mengapa Raffi seakan tak pernah menebar jaring-jaring keseriusan cinta. Meski Nagita Slavina konon telah mendapatkan lampu hijau restu dari Amika Nita, ibunda Raffi. Yang jelas, angka 27 di ulang tahunnya kali ini seolah menjadi titik balik Raffi untuk memulai lembaran hidupnya dengan sederet perubahan. Berubah gak gue? Kayak sama aja sih. Masih cakep. Mungkin yang tahun lalu kayak om-om ya, sekarang lebih muda gitu loh. Ya kan sekarang juga cewek ada yang masih gadis-gadis pada ngejar-ngejar dia. Ada seorang yang samping saya itu bisa keluarga setuju, teman-teman dekat setuju, dan juga sama pekerjaan saya itu bisa bikin saya jadi semangat kerja gitu aja. Kalau jodoh kan nggak kemana. Entah apa maksud dibalik sindiran Olga Syaputra terhadap sahabatnya itu. Yang pasti di ulang tahun Raffi yang ke-27 kali ini tidak hanya menuai berkah, tapi juga serangkaian misteri yang menyisakan jatuh bangun bagi sulung dari 3 bersaudara tersebut. Bagaimana tidak, di ulang tahunnya yang ke-27 ini, kebahagiaan Raffi juga diuji karena dugaan ia terseret dan disangkut pautkan dengan kasus aliran dana korupsi Wawan adik Ratu Atut yang kini tengah ditahan KPK. Siang ini aku belum tidur, aku tuh emang Ya nggak usah bilang lo nggak punya duit. ada duit mah ada, cuma lagi pas-pasan nih ya kan.
karena Mobilnya mewah. Mobil pinjaman kali ya. jadi emang Mobil orang lagi loh. Oh, yang dicari-cari ini ya apa? Yang ada salah satu ketangkep KPK itu. beda itu mah. Jangan lu juga salah satu Gue. artisnya ya. Bukan gue itu mah beda. Kirain. Tapi saya ke gue biasa namanya juga gosip gue mah. Harapannya mudah-mudahan selalu dideketin dengan yang baik-baik, dijauhkan dari fitnah, terus juga diampuni dosa-dosanya untuk kedepannya ini bisa membuka sebuah ulang tahun di hari pertama, maksudnya kan 27 tahun nih, di hari pertama ini bisa berpijak dengan yang lebih baik lagi. Amin. Supaya menjadi lebih dewasa gitu. Ya harapannya ya mudah-mudahan kedepannya Raffi sehat terus, terutama dia bisa lebih bekerja lagi dengan baik dan pola pikirnya juga lebih harus dewasa lagi dan dia harus bersyukur apa yang dia telah dapat pada Allah Subhanahu wa taala. Buat Raffi, happy birthday yang ke-27, sehat, panjang umur, makin sukses, makin banyak jobnya, dan katanya udah jadian, langgeng, mudah-mudahan yang ini bisa sampai ke pelaminan sama Gigi. Aku belum kenal yang mana orangnya, tapi pasti oke lah pilihannya Raffi. Dan katanya yang ini pasti baik. Pasti yang bisa membimbing Raffi juga. Dan mudah-mudahan yang ini bisa sampai nikah. Biar Raffinya gak main-main lagi. Satu kali 24 jam mendekam di tahanan Polsek Pulau Gadung, Jakarta Utara usai ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di dalam mobil akibat narkoba, kini nasib hukum Roger Danwarta bergulir kian serius bak di ujung tanduk. Buktinya pasca diamankan pihak yang berwajib, hari Senin kemarin Roger digiring keluar Polsek Pulau Gadung untuk mulai menjalani rangkaian pemeriksaan Badan Narkotika Nasional atau BNN. Dengan wajah kuyu dan mengenakan topi, Roger yang keluar dengan kawalan ketat sejumlah anggota polisi tampak berubah menjadi semakin pendiam. Mobil yang membawa Roger Danwarta pun akhirnya tiba di unit laboratorium uji narkoba milik BNN di Jakarta Pusat. Disinilah nasib Roger konon kian ditentukan. Apakah Roger digolongkan sebagai pengguna baru atau justru dalam taraf parah telah menjadi pecandu laten yang mampu menentukan nasib ketentuan hukum Roger nantinya. Kita bawa ke BNN berdasarkan urin yang kita ambil pada saat atau sesaat setelah dia menggunakan, juga kita bawa ke BNN untuk menguatkan keterangan dari Badan Narkotika bahwasannya memang kandungan yang di kita sita itu benar jenis putau dan ganja dan sebagainya. Memang bukan hal baru jika nama Roger Danwarta tersangkut barang haram narkoba. Pasalnya, ketika putus dengan artis Shandy Aulia di tahun 2007 lalu, barang haram narkoba sempat disebut-sebut menjadi pemicu keputusan Shandy untuk meninggalkan Roger. Namun, seiring dengan waktu, kabar keterlibatan Roger dengan narkoba perlahan tapi pasti menghilang bak kabar yang tertiup angin. Yang pasti, semakin hari tubuh Roger semakin tampak kurus saja. Dan kini bak petir di siang bolong, Roger mengejutkan publik dengan tertangkap basah sedang tidak sadar karena mengkonsumsi 3 jenis narkoba sekaligus, yaitu ganja, putau, hingga heroin. Sebuah jenis narkoba yang tidak hanya mahal, tapi juga konon langka untuk didapatkan. Lantas, dari manakah Roger mendapatkan barang haram tersebut? Putau. Ini putau yang kurang lebih berat brutonya 1,5 gram. Sama ini ya, bungkusnya 1,5 gram. Ditemukan di mana dan putau itu? Ada padanya, pada saat itu. Di kantong atau di tangannya? Di kantong, sama ini menempel. Ya, pengakuan dia memang dia habis menggunakan salah satu narkotika atau narkoba jenis
tahu dan baru disuntikin di lengannya. Itu pengakuan. Perkembangan terbaru paling kita tinggal nunggu. Ya mohon doanya aja ya, kan sekarang ada satu orang inisial M yang lagi kita kejar. Seperti udah seperti takut kehilangan lah. Terus yang namanya ya